Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Rahman. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 0491111761 dari Prodi Sistem Informasi. Tugasnya itu adalah soal 1, buatlah pola segitiga dengan NIM, ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya 2304110113, digit terakhir sama dengan 3, tinggi segitiga sama dengan 3. Buatlah program typescripting yang secetak segitiga angka pola berikut. 1, 1, 2, dan 1, 2, 3. Jika tinggi segitiga sama dengan 5, maka baris penampilan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, ini soal 2. Buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM. Jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step buat program typescripting untuk mencetak angka. Contoh NIM-nya 2304111012, digit terakhir sama dengan 13, berarti start dari 13, digit ketiga dari belakang 1 plus 0 plus 1, sehingga bedanya sama dengan step 1. Outputnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini soal ketiganya, buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambah 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima buat program typescripting untuk menampilkan semua bilangan prima. Dari 1 sampai batas tersebut. Contoh NIM 2304111013, 2 digit terakhir yaitu 13 tambah 10 sehingga menjadi 23 batas akhirnya. Output 235711, 13, 17, 19, 23. Pelaporan dan penilaian laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan output kode dengan dalam ya, Microsoft Word dan link rekaman video yang menampilkan. Nah, ini perkenalan identitas mahasiswa, 2 langkah-langkah praktik yang dilakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil analistik praktik telah dilakukan, dan 4-nya kata-kata penutup dari mahasiswanya. Oke, langsung aja kita menuju ke layar ya. Nah, di mana saya sudah membuatkan, jadi pertama itu, ini program, saya membuat folder di mana foldernya ini, pemrogram ini berbasis data bergerak STSI 4303. Lalu di mana ini tampilan folder SLC. Di dalam ini ada komponen dan ada folder. Lalu ada di sini ada indeks, di sini ada dan free protes. Nah, di mana ini semua saya ambil dari kita tuh disuruh ini, bentar, lanjutannya. Oh, disuruh tutorial aktivitas belajar 4. Nah, ini saya mengikuti final value lanjut view lanjut 1, di mana saya mengikuti, nah ini XView, PNG komponen awal view tentang PNGS, terus PNG komponen awal view tentang main.js. Kita ikuti folder yang di sini ya, kurang lebihnya ya. Terus di sini ada perintah JS-nya, Next.js. Terus ini di mana ada router atau index.jx. Di sini ada routing, folder routing, terus ada routing, ada komponen folder view. Di sini ada saya buat. Yang pertama ada folder saya pemrograman folder. Terus yang kedua ada folder RSC, dan yang ketiga ada folder router.
Dan yang dimana di folder SRC ini terdiri ada dua folder, yaitu komponen dan router. Dalam folder komponen ada awal view, soal 1 view, soal 2 view, dan soal 3 view. Dan di routernya folder ini ada apps view. Nah, ini NPS, ini indeksnya, ini Plexijawsnya, pensistennya ya, terus ini konfliknya. Oke, kita lanjut, kita bahas satu-satu ya. Di mana yang pertama itu adalah folder, bentar, bentar. Hmm, folder.molder di sini. Folder yang berisi semua library atau dependensi yang dibutuhkan sama project. Nah, saya menjalankannya itu dalam perintah itu ada mtm installnya. Lanjut, di dalam folder juga terdapat library. Nah, ini library-nya ini. Di library-nya, kalau di ininya terdapat view router, queue router, terus tadi ya, view router, vite script, mana ya tadi? Nah, lanjut. Ini library itu dibutuhkan agar aplikasinya itu bisa berjalan di browser ya. Terus folder ini juga tidak perlu dibuat manual atau tidak perlu diedit-edit karena itu isinya dikelola otomatis oleh MTM yang tadi kita jalankan ya. Oke, lanjut. Kita menuju folder SRC. Kita klik di mana di folder SRC ini folder utama tempat kode program aplikasi disimpannya. SRC ini mungkin bahasa dari kata source yaitu sumber kode atau sumber file utama eh, yang saya buat yang berada di dalam foldernya. Terus ini di dalam SRC-nya ini ada komponen, terus ada router, ada apps view, ada MTS, terus ini sampai sini ya. Nah, kalau yang di sini tuh di luar dan berbarengan dengan SRC, oke? Eh, lanjut, ini script, ini folder SRC, ini ada script karena dia folder ya, folder script atau file coding. Terus kita lanjut ke folder SRC komponen, di mana di komponen ini terdapat aplikasi, eh, ada beberapa file yang awal view-nya itu soal 1 view, 2 view, 3 view, di mana masing-masing ini tuh berbeda contohnya. Contohnya awal ini. Nah, ini scriptnya. Bentar. Jadi di awal view ini, di awalan halaman awal aplikasi, yaitu menampilkan halaman umum tentang tugas yang seperti soal NIM dan yang terdaftar ya. Pada halaman ini juga terdapat NIM yang digunakan. Jadi di awal ini digunakan sebagai halaman awal aplikasi yaitu menambahkan informasi umum tentang tugas seperti tadi suruh tadi pada NIM yang terdaftar ya NIM-nya ya. Nah, pada halaman ini juga ada NIM yang digunakan yaitu NIM saya sendiri. Ini eh penon awal itu juga dijelaskan program itu ada tiga, yaitu ada 1, soal 2, dan soal 3. Jadi fungsi awalnya ini tuh sebagai halaman pembuka atau informasi awal. Nah, ini lanjut ke soal 1 view-nya. Menulis skripnya, eh, di mana soal 1 view ini itu digunakan untuk menyelesaikan soal 1.
yaitu membuat apa pola segitiga, terus angka dasar NIM, dan juga soal ini digunakan untuk mengambil digit terakhir dari NIM saya sendiri. Tinggi segitiganya ya. Lanjut ya. Dan NIM saya itu belakangnya 61. Maka tinggi programnya itu seperti ini. Bentar, bentar, bentar. Ini nih. Nah, untuk soal Q1 ini, untuk menghitung pola segitiga dari digit terakhir NIM ya, seperti yang pada soal tadi, terlihat tampilannya juga. Nah, ini soal 2-nya. Nah, ini soal 2-nya, ini skripnya ya. Aritmatika dari NIM ya. Hmm, yaitu skrip 2 ini untuk penyelesaian soal 2 ya. Nah, ini udah dimasukin dalam judul juga, terus ambil 2 digit terakhir NIM, ambil 3 digit terakhir. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, setiap angka itu bertambah 8. Digit 3 saya itu, bentar. Nah, ini skripnya ya. Terus, ya. Pada soal 3 ini, untuk menyelesaikan soal 3, yaitu menampilkan bilangan prima berdasarkan NIM. Nah, aturan di soal itu dua digit terakhir dari NIM ditambah 10, hasilnya batas akhir terakhir ya. Nah, dua digit terakhir NIM saya itu 61, maka ditambah 10 sama dengan 79. Nah, maka ini lanjut ya. Setelah itu kita ke folder router ya. Folder router ini kita digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman dalam antar project ya, atau dalam soal ini. Saya menggunakan QRouter atau ViewRouter, berfungsi sebagai aplikasi, bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain tanpa harus membuat banyak halaman HTML. Terus kita lihat nanti halamannya kayak gimana, kita lihat indeks HTS-nya tuh gimana. Ini berisi pengaturan halaman ya. Nah, ini script halaman awal. Nah, ini script. Terus jadi ketika pengguna klik soal 1, soal 2, dari soal 3 itu, maka menampilkan komponen yang diminta. Dengan adanya router menjadi aplikasi seperti beberapa halaman, padahal itu masih berada dalam satu aplikasi view-nya. Nanti kita src apa ya? Nah, ini apps view-nya. Oke. Nah, di XView ini komponen utama dalam aplikasi view. Nah, ini disebut kerangka utama ya. Kerangka utamanya ada beberapa bagian penting, yaitu judul, terus ada app view, script. Tadi terdapat judul aplikasi ya, terus menu, ada tempat nikah halaman, terus style halaman. Nah, di sini kita tuh disuruh text script berdasarkan name. Lanjut.
yang bisa dijelaskan lagi itu main TS itu apa? Oh ya, ini MTS belum, ini skripnya. Main TS ini tuh file utama atau file yang dijalankan aplikasi view ya. Terus file ini tuh berfungsi untuk menghubungkan aplikasi full dengan XL view-nya. Terus dan router ya. Jadi file ini tuh menjalankan aplikasi dan juga memasang HTML yang memiliki ID FPP atau APP. Lanjut, bagian pentingnya itu di create apps, reach router. Nah, ini kepentingan. Ntar, baterainya mau load. Oke, lanjut ke bagian indeks HTML ya. Ini indeksnya, ini scriptnya. Terus HTML-nya, HTML utama yang dibuka pada browser, pada bagian penting ya, yaitu app, terus app, dan ini menjadi ada script, HTML script, terus src. Nah, ini lanjut. Alurnya itu jadi kayak indeks, terus menjalankan MTS. Dia itu menjalankan app show, terus dia tuh menjalankan dari router. Oke, ini lanjut ya file. Nah, ini scriptnya nih. Jadi file page-nya itu berisi informasi project dan daftar rekomendasi yang terdapat dalam project EPM-nya. Karena scriptnya segini banyak juga ya. Jadi ini mencatat scriptnya untuk otomatis dibuat otomatis APM ya. Karena scriptnya itu segini banyaknya. Jadi ini otomatis dari semuanya tujuannya itu dibuat otomatis oleh MPN-nya karena scriptnya itu segini banyaknya juga. Jadi saya ini mencatat isi detail dari semua dividen yang saya install dan tujuannya untuk project versi library yang sama yang ada di komputer. Nah, ini nggak perlu diedit manual ya, karena ini konsistensinya dividennya. Nah, ini consider TS. Nah, di mana itu ada konfigurasi untuk fintech. Nah, ini tuh fintechnya itu menjalankan project view di mana untuk progres pengembangan. Jadi, file ini itu uh, jadi isi file ini tuh memutuskan untuk penuhian untuk antar file terus dibaca oleh Vitesse dan sesederhana itu oleh config dan tconfig-nya itu .ts adalah mengatur agar project view dapat dijalankan dengan perintah. Oke. Jadi secara keseluruhan alur kerjanya itu jadi secara keseluruhan itu alur kerjanya itu kita membuka browser, indeks HTML, SRC atau MPE, MTS, terus issue, terus menjabilkan judul aplikasi, router, membaca alur router, terus komponen soal 1, 2, dan 3 untuk komponen 1, 2, 3 router untuk membaca halaman, terus komponen soal 1, 2, 3 untuk menampilkan aset perhitungan berdasarkan NIM.
kita tuh bisa menjalankan langsung MTM run ke atasin dulu. Ini udah selesai, ini udah ada lognya, ini tinggal copy aja. Eh, kita copy ke browser dengan yang HTTP ini. Kita menuju ke browser, bentar. Kita paste di sini, enter. Ya, oke. Kita klik awal soal 2, soal 1, dan soal 3. Ini bisa semua. Tidak maksimal atau apa, saya juga minta maaf ya. Dan ini yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya Lutfia Rahman dari Prodi Sistem Informasi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.